paradigma visi. Bicara visi sekolah, di mana kemarin PDP sudah memberikan Pak Tugas membuat visi pribadi. Bagaimana nanti kita visi pribadi itu disandingkan dengan visi sekolah, apakah akhlak terampil berdasarkan iman dan takwa, indikator pencapaian keadaan yang dimiliki oleh sekolah kita ya, akademik doang yang dijabarkan sebagai berikut. Keadaan yang dimiliki oleh sekolah kita ya, akademik doang yang dijabarkan sebagai berikut. Semuanya, Pak Nana, cukup ya. Oke, mengenai visi yang di sekolahnya, di sekolah. Bisnisnya mana? Hasilnya mana? Sampai di situ. Rekomendasinya mana? Sampai di situ. Bapak Ibu, jadi nanti mungkin sekolah ya yang akan berbicara. Jadi, ini penting supaya arahnya jelas ya. Arahnya siswa kita mau dikemanakan sih? Jangan saja kita ngajar hanya rutinitas, Pak Ago, betul ya? Rutinitas tanpa tujuannya apa? Karena yang kita ajarkan tadi adalah generasi emas Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tadi mau kemarin Pak Ago kepala ya, rencananya dijadwalkan kemarin, tapi karena harus rapat ya kemarin Pak Ago langsung bertemu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnisnya mana? Hasilnya mana? Sampai di situ. Rekomendasinya mana? Sampai di situ. Bapak Ibu, jadi nanti mungkin sekolah ya yang akan berbicara. Jadi, ini penting supaya arahnya jelas ya. Arahnya siswa kita mau dikemanakan sih? Jangan saja kita ngajar hanya rutinitas, Pak Ago, betul ya? Rutinitas tanpa tujuannya apa? Karena yang kita ajarkan tadi adalah generasi emas Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tadi mau kemarin Pak Ago kepala ya, rencananya dijadwalkan kemarin, tapi karena harus rapat ya kemarin Pak Ago langsung bertemu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik ini Ibu Bapak ya, saya mohon nih, bukan Pak Haji, Dedek, saya saja yang menjadi calon guru penggerak. Harapan saya semuanya, tapi sampai saat ini belum ada yang nanya-nanya ke saya. Guru penggerak itu gimana gitu, berarti saya pikir nggak ada kemauan nih. Maaf nih, kita ikut guru penggerak untuk P3K itu kayaknya dijamin untuk sertifikasi Pak, apa tuh Pak? Apa? PPG. Jadi ini sekelas PPG, bahkan lebih dari PPG, 310 jam. Ya. 310 jam durasinya itu. Tidak akan berhasil dalam mendidik anak-anak kita. Untuk itu, mari kita istilahnya nanti ya, tidak sekarang, kapan saja ya Bapak, kapan saja untuk bisa kita merembukan, membedah visi sekolah kita yang sudah ada. Apakah kita bisa tambahkan, kurangi, dan sebagainya. Hal itu tentunya perlu kolaborasi antara warga sekolah, di antaranya guru, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan. Itu saja mungkin mengenai visi dan misi sekolah yang saya bahas. Hanya sebatas memberi gambaran secara sekilas aja gitu, gambaran. Jadi tidak untuk sekarang. Nanti jika memungkinkan Bapak Kepala Sekolah kita masih di sini bertugasnya, pasti kita rembukan dengan kepala sekolah kita. Seperti itu. Jika mungkin ada kepala sekolah baru, kita dengan kepala sekolah yang baru mengerti. Seperti itu kan? Iya. Nah, ini adalah sebagai koreksi laboratorium kita semua. Siap. Ternyata
ternyata jangankan siswa ketika ditanya ya, guru pun ternyata kurikulum pun menjadi dulu ya gitu ya. Yang dulu pernah membuat. Jadi idealnya semuanya berkumpul, komite orang tua. Jadi membuat visi, merumuskan visi itu berdasarkan yang kita miliki aja, asetnya apa. Tepuluh sarwajung batur begitu ya. Tadi di situ kan ada berakhlak kan gitu ya. Nanti ibu juga misinya apa, berakhlak, kegiatannya apa supaya menuju berakhlak. Ya, berdoa, kegiatan apa ya gitu ya, nanti di program-program gitu. Jadi itu yang harus semuanya tahu. Jadi pengalaman saya begitu, pengalaman kemarin sekolah baru diakreditasi. Kalau saya alhamdulillah hafal gitu ya, karena saya yang merancang gitu. Tapi kan kesana ke bawahnya ada, walaupun terus di gemur-gemur itu belum apa. Yang saya kurang kemarin itu adalah keterlibatan orang tua. Di pikiran saya orang tua itu diwakili oleh komite, biasanya kan gitu ya. Ternyata kemarin ya harus di luar komite harus ada. Jadi perencanaan dan sebagainya harus dilibatkan seperti itu. Saya ngotot aja kemarin. Ke depan, jadi sekolah kita itu harus punya mimpi. Jadi jangan underdog istilahnya. Underdog itu artinya apa? Statis. Statis artinya tidak bergerak. Jadi sekolah itu harus bergerak. Untuk bergerak itu harus punya mimpi atau harus punya visi. Tadi kata para anak, kalau visi di sekolah kita sudah bagus, sudah bisa mengakomodir dan sudah representatif, ya, tidak ada alasan untuk berubah ya. Gitu saja. Betul. Kalau memang sudah tidak representatif, ya, mungkin kita bisa dikurangi, bisa ditambahkan ke depan. Jadi sekolah kita itu harus punya mimpi. Jadi jangan underdog istilahnya. Underdog itu artinya apa? Statis. Statis artinya tidak bergerak. Jadi sekolah itu harus bergerak. Untuk bergerak itu harus punya mimpi atau harus punya visi. Tadi kata para anak, kalau visi di sekolah kita sudah bagus, sudah bisa mengakomodir dan sudah representatif, ya, tidak ada alasan untuk berubah ya. Gitu saja. Betul. Kalau memang sudah tidak representatif, ya, mungkin kita bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Dapat mengetahui dan memahami tentang perlindungan anak. Tadi dulu. Itu yang enggak. Mulai siap. Dapat mengetahui dan memahami perlindungan anak. Terus baca. Atau dari nang tak sebut. Memahami tentang perlindungan Anak. Nolan. Menyayangi, mengurusi, Mana? mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Menyayangi, mengasuh, Melindungi, mengasuh, menyayangi, makan. Terus udah cukup. Hah? Apa? Yang mana? Yang mana? Ini.
Lengser, kayak begitu musik asup, bariuan dia, jawab pak, hari lengser berarti aki-akinya, aki-aki. Kurang, suku nak oke takina, boleh ada main oke, ya.